saya Eni Purnamasari. Saya mengajar di SD Islam Mandiri El Yaumi. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2021. Di sini akan menampilkan video ujian kinerja pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Silahkan menyaksikan. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu masih di kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran asinkronus melalui WhatsApp Group dan kegiatan sinkronus dengan melalui Google Meet. Sekarang kita sudah masuk semuanya, masih ada 18 anak. Ada yang izin 1, berarti tinggal 2 anak, nggak apa-apa. Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan mendengarkan podcast literasi terlebih dahulu sebelum kita masuk di pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Silakan kalian mendengarkan podcast literasi yang akan Usendri sampaikan. Bisa terlihat semuanya? Sampun nggih? Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran literasi. Nah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang kisah tikus dan singa. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Makna dari podcast literasi yang kita dengarkan tadi apa yo? Coba dari sisinya. Kalau Tidak kalian boleh berbohong. Ya, tidak boleh berbohong. Ada lagi yang lain? Sebagai teman yang baik, kita harus mampu atau bisa menerima kelebihan dan kekurangan teman-teman kita. Karena siapa tahu dengan berteman dengan kita bisa saling melengkapi. Ketika si A tidak punya sesuatu itu, kita punya. Oh, dia tidak bisa matematika. Oh, saya bisa. Jadi saling membantu seperti itu ya. Jadi makna podcast literasi pada pagi hari ini seperti itu. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya, yang sudah bisa bergabung di Google Meet ya. Sehat. Semoga keluarga yang di rumah juga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan supaya kita tetap dalam lindungan Allah SWT dan bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Mari teman-teman sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Amin. Amin. Ya, semoga dengan baca doa tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya absensi terlebih dahulu. Kita mulai Mas Atta. Hadirus. Mas Ian. Hadirus. Mas Noval. Hadirus. Mas Lingga. Hadirus. Mbak Hana. Hadirus. Mbak Feza. Hadirus. Mas Fatir. Hadirus. Mbak Abel. Hadirus. Mas Haikal. Hadirus.
Mbak Agni, Hadir, Us. Mbak Iza. Hadir, Us. Oke, ada Mbak Vista yang minta izin karena sedang sakit. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama supaya Mbak Vista lekas sembuh dan bisa bergabung di pembelajaran kita. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu supaya kita semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ikuti ya. Garuda Pancasila, berkorban untukmu. Pancasila makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Bagaimana? Lebih semangat? Iya. Oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran, apa yang sudah kalian pelajari kemarin? Peta pikiran dengan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Iya, untuk bahasa Indonesia kita kemarin belajar tentang aspek 5W1H. Ada yang lain? Kalau pembelajaran IPA? Menjaga organ manusia, Us. Ya, organ pernafasan manusia. Nah, nanti akan kita lanjutkan materi tematik pada pertemuan kali ini. Ya. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita masih belajar di tema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pagi hari ini yang pertama yaitu menganalisis pengertian dari peta pikiran, membuat tabel pertanyaan dan jawaban dalam sebuah bacaan dengan aspek 5W1H juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu menguraikan cara menjaga organ pernafasan manusia. Yang terakhir yaitu membuat poster tentang menjaga organ pernafasan manusia. Dari indikator yang kita capai, itu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, dengan mengamati tayangan video, nanti Usainti akan tayangkan sebuah video, jadi nanti kalian mampu menganalisis pengertian dari peta pikiran dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, setelah menyimak materi video, nanti mampu membuat tabel pertanyaan dan jawaban dalam sebuah bacaan dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, menggunakan kosakata baku dengan percaya diri. Dengan mengamati video dan membaca materi, nanti kalian dapat menguraikan cara menjaga organ pernafasan manusia dengan cermat. Untuk yang terakhir, tujuan yang terakhir untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu setelah mengamati video, dan nanti kita adakan diskusi tentang cara menjaga organ pernafasan manusia, nanti kalian mampu membuat poster tentang menjaga organ pernafasan manusia dengan tepat. Nah, pada pagi hari ini kita belajar 2 ya, bahasa Indonesia dan IPA. Masih ingat tepuk El Yaumi? Ayo. Masih ingat? Ya, yang lupa nanti kita ingat-ingat bersama. 2 kali ya. Tepuk El Yaumi. El Yaumi. El Yaumi. Yes.
Ya, kita ulang bersama-sama ya. Bisa kameranya dibuka. Kita bertepuk bersama mengingat tepuk El Yaumi. Tepuk El Yaumi. El Yaumi. El Yaumi. Yes. Yes, yes, yes. Iya, semoga dengan tepuk El Yaumi tadi lebih menambah semangat kita pada pagi hari ini. Gimana? Sebelum kita masuk di materi, ada yang tahu bagaimana menjaga organ pernafasan pada tubuh kita? Ayo, nggak ada yang tahu? Kalau bagaimana cara mencari informasi dalam sebuah bacaan? Cara mencarinya apa? Ayo. Dengan? Membaca dengan seksama. berulang-ulang. Iya, membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya, mencari aspek. Ayo kemarin. 5W. B1H. 5W1H. Nah, ya. Mencari informasi dalam sebuah bacaan dengan menggunakan aspek 5W1H. Kalau menjaga organ pernafasan pada tubuh kita, menjaga paru-paru kita, caranya bagaimana? Masker. Iya, menggunakan masker saat bepergian di daerah berpolusi. Iya, pintar sekali. Sekarang kita simak video terlebih dahulu supaya kalian tahu bagaimana cara menjaga organ paru-paru dan bagaimana cara kita mencari informasi dalam sebuah bacaan. Silahkan menyimak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, pada gambar ini daerahnya tampak berkabut. Kira-kira mengapa ya pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Nah, ini bukan kabut seperti pada daerah-daerah dataran tinggi atau pada daerah yang dingin. Tapi kabut yang ada ini adalah kabut asap. Apa ya penyebab dari kabut asap? Penyebab dari bencana kabut asap adalah kebakaran hutan. Kabut asap itu berbahaya. Kenapa? Karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Perhatikan ya di hadapan kalian. Yang pertama, bahaya dari kabut asap bisa menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, dan tenggorokan. Nah, bagaimana ya cara melindungi diri dari bahaya kabut asap seandainya kita berada di daerah yang dekat atau daerah yang terdampak dari bencana kabut asap? Nah, ini cara melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, jika kalian berada di daerah yang terkena kabut asap, kalian sebaiknya menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat. Apa saja cara-caranya? Berikut beberapa caranya. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Cara yang kedua adalah menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan agar udara yang kita hirup itu tetap segar. Dan menanam pohon di lingkungan sekitar, karena pohon itu akan memproduksi oksigen yang akan membuat pernapasan kita atau udara juga menjadi lebih segar.
sekarang kita akan membahas tentang menemukan informasi dari teks. Untuk menemukan informasi dari teks, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ini sudah kita bahas kemarin dan sekarang akan kita ulas kembali. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Oke. Sudah bisa menyimak semuanya ya materi dari video ya? Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke. Ya, dari materi video ya, kita lihat tadi apa ya penyebab dari kabut asap? Kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan. Ada yang lain mungkin? Asap motor. Asap kendaraan. Iya, asap kendaraan, asap pabrik. Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Kalau sekarang kita memakai masker itu untuk membatasi adanya virus apa? Corona yang bisa menginfeksi bagian dari organ pernafasan yang ada di dalam tubuh kita. Itu juga salah satu manfaat dari masker ya. Jadi bukan cuman melindungi kita dari asap saja, bukan hanya melindungi dari polusi udara saja, seperti itu. Nah, tadi di dalam video kalian sudah melihat, sudah mendengarkan bahwasanya bahaya kabut asap bagi kesehatan itu yaitu menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi, itu yang usah digarisbawahi ya. Terus memperburuk penyakit yang notabene adalah penyakit kronis dari organ pernafasan seperti asma dan lain-lain. Dulu pernah merasakan hujan abu? Pernah ya? Mungkin waktu kecil. Nah, kalau itu kita terapkan, coba kita bayangkan kemarin saat terjadi hujan abu, air kalau sumurnya di luar, kira-kira sumurnya jadi kotor apa mboten? Kotor. Iya. Tanaman sayuran tertutup dengan abu, ya. Benar ya? Buah-buahan kira-kira gimana? Yang ya sisaan itu loh di kita. Iya, buah-buahan kalau misalkan punya rambutan di depan rumah, kira-kira rambutannya jadi warna apa? Kalau terjadi hujan abu? Abu. Iya, abu-abu. Jadi nggak merah lagi, nggak kuning lagi ya, tertutup oleh abu. Bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Coba. Memakai masker. Iya. Air putih yang banyak. Pinter. Terus mengurangi aktivitas keluar rumah. Iya. Ada lagi. Menanam pohon di lingkungan sekitar. Benar, iya. Sebelum makan makanan buah dan sayur, kita harus dicuci terlebih dahulu karena kita tidak tahu ketika di toko buah itu kan buah-buahnya cuma dijejer-jejer gitu, nggih. Terus belum lagi nanti yang beli milihin. Kan kita nggak tahu buahnya tadi udah dipegang sama siapa. Ini adalah cara melindungi diri dari kabut asap. Kalian sudah paham ya? Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Dari video tadi ada berapa? 1, 2, 3? Ada 3. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua apa? Ayo. Jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Iya, pintar. Pohon di lingkungan sekitar. Iya. Kita masuk di bahan ajar. Kalian sudah mendownload bahan ajar yang sudah Usendri berikan?
Sudah terlihat bahan ajarnya? Oke. Kita masuk di IPA terlebih dahulu. Ya. Monggo silahkan. Siapa yang mau membacakan? Ya, Us. Ya, monggo Mas Nova. Yang ayah membaca itu, Us. Ya, bisa terlihat? Bisa, Us. Kurang besar betul? Enggak, Us. Tak cukup. Ya, monggo. Silahkan Mas Nova. Ya, Us. Paru-paru merupakan salah satu organ pernapasan utama pada manusia. Paru-paru memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup. Iya. Us. Terima kasih Mas Nova. Iya. Sama-sama. Jadi paru-paru merupakan salah satu organ pernafasan utama pada manusia. Jadi ketika paru-paru kita itu memiliki permasalahan, jadi otomatis pernafasan kita juga akan bermasalah. Kan ya, agar proses pernafasan lancar, kita perlu menjaga paru-paru dengan baik. Tadi ada beberapa cara, yaitu ada 3 ya, hampir sama tadi dari PPT, yaitu menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan menanam pohon. Itu adalah cara menjaga organ pernafasan yang harus kalian terapkan pada kehidupan nyata ya. Jadi di rumah yang belum ada pohon, besok bisa kita tanami pohon. Kalau sekarang menggunakan masker itu wajib untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lanjut di materi bahasa Indonesia. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks tadi juga sudah disampaikan di dalam video ya. Ada berapa? Ada aspek 5W, 1H. Mungkin kemarin sudah dipelajari, kita ulang lagi supaya kalian dalam menentukan informasi itu lebih tepat. Aspek apa? Ayo. Untuk menentukan informasi apa, ayo? Mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Iya, pintar sekali. Kalau siapa? Mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Iya, pintar sekali Mbak Iza. Kalau bagaimana? Mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Iya, pintar sekali Mbak Arum. Iya, dari aspek 5B1H, kita bisa menentukan informasi-informasi penting dalam sebuah bacaan. Baik itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau masih ada yang belum paham, nanti kita terapkan dalam sebuah bacaan. Monggo Mbak Arum bisa dibacakan. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang tercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di permukaan tanah. Nah, dari bacaan teks tersebut, coba siapa yang mau membuat pertanyaan dan jawabannya? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Iya, jawabannya apa Mas Lingga? Dengan menggunakan masker. Iya, pinter. Yuk, siapa lagi? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Iya, jawabannya apa Mbak? Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Monggo yuk, satu lagi. Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Iya. Jawabannya apa, Mbak? Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap.
Iya, betul sekali. Jadi dari bacaan yang kita baca tadi, kita bisa memperoleh informasi dengan menggunakan aspek 5W1 1H ini tadi. Nggih. Jadi dari sini tadi kita bisa melihat. Nah, kita buat tabel ya. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi penting dengan mengajukan pertanyaan seperti berikut ini. Ya, jadi ini ada sebuah tabel, ada kata tanya 5W1H yang kita gunakan. Ini pertanyaan untuk memperoleh informasinya. Nah, ini informasinya. Dari pertanyaan tadi kita bisa menyimpulkan, oh kabut asap itu adalah asap dan kabut yang bercampur jadi satu ternyata. Sekarang kita lanjut. Untuk perangkat LKPD-nya, sudahkah kalian mendownload? Sudah, Us. Alhamdulillah, sampun. Ya. Kita buka, kalau yang sudah bisa diperhatikan, kalau sudah di-print bisa dibuka. Nah, di sini muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Nah, untuk lembar kerja pertama yaitu bahasa Indonesia, nanti kalau kalian print LKPD-nya di print, nanti nama dan nomor kelasnya diisi. Atau kalau kalian nanti mengerjakan dalam buku tulis, jangan lupa nama nomor kelasnya juga. Nah, untuk langkah pengerjaan LKPD, di sini sudah ada di poin B ya. Setelah menyimak uraian materi yang usai disampaikan, menganalisis bacaan dan aspek, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, nanti kalian bisa membaca uraian materi tersebut ya. Untuk yang poin 3, menuliskan jawaban analisis paragraf dengan melengkapi pertanyaan dan jawaban dari paragraf dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Gitu ya. Seperti yang ada contoh di PowerPoint yang kita lihat tadi. Di sini ada bacaannya, nggih. Bisa? Nah, di sini ada tabelnya. Nanti bisa dicari di sini. Aspeknya di sini, dicari jawabannya. Bisa ditulis, nanti kalau kalian print tinggal diisi. Kalau kalian mengerjakan dalam buku tulis, bisa dibuat tabel sesuai LKPD yang ada di sini. Mudah ya, gampang? Us itu jadi yang pertanyaannya yang kabut-kabut itu Us. Ini Mas, lihat. Ini ada bacaannya, nggih. Cara Jadi itu nanti yang tulis itu. Iya, yang dianalisis bacaan yang ini Buku ya. tulis. Nggih, bisa. Mas Noval di print juga boleh LKPD-nya. Tapi kalau di print, usahakan print-printannya jangan sampai hilang. Kenapa? Nanti kalian tidak ada bahan untuk belajar besok. Seperti itu, nggih. Kita masuk di lembar kerja peserta didik untuk IPA. Ini ada langkahnya. Saya tekankan di sini dulu. Setelah menyimak video, membaca materi pembelajaran, cari informasi tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan lainnya. Nanti baik bisa dicari di dalam buku LKS ya, di internet bisa, nanti bisa dicari informasinya. Disajikan informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk bagan, ini diisi. Tadi kan sudah ada 3, nanti kalau kalian mencari di internet masih banyak, boleh diisikan di sini. Nah, dari tugas pertama, nanti kalian bisa membuat poster menjaga kesehatan pernafasan yang kalian dapatkan pada kertas HVS atau buku gambar boleh. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu membuat poster dengan kreasi terbaik kalian dengan HVS, buku gambar tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan paru. Itu ya. Bisa di HVS atau di buku gambar. Kita cek ya, poster. Menjaga organ pernafasan. Kalau mencari di Google, itu untuk gambaran saja usahakan.
Nah, kalau kalian mau mencari inspirasi dari Mbah Google, buat kreasi kalian, baik berupa warnanya, gambarnya, itu sesuaikan dengan kreasi kalian masing-masing. Loh, di sini sudah ada banyak ya, contohnya nggih, untuk tugas pada pagi hari ini. Nanti kalian foto, dan bisa kalian kirimkan ke Us and Indri. Gitu ya. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, dari materi yang kita pelajari dari video, dari LKPD, yang Sandy paparkan tadi, dari materi ajar. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik dalam bentuk tugasnya LKPD, atau dari materi yang kita sampaikan hari ini? Materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Ayo. Tadi kita belajar tentang apa aja? Pernapasan. Iya, menjaga organ pernafasan. Cara menentukan informasi penting pada teks bacaan. Iya, cara menemukan informasi penting pada teks bacaan. Sudah kita ambil kesimpulan ya, tadi cara menemukan informasi penting pada teks bacaan yaitu dengan mencari aspek apa, siapa, bagaimana, 5W1H tadi ya. Menjaga organ pernafasan juga sampun. Nah, selanjutnya dari keseluruhan materi hari ini, materi yang paling menarik dari dua materi yang kita sampaikan apa? Cara menjaga organ pernapasan. Iya, Mas Lingga suka yang IPA berarti ya. Kenapa Mas Lingga? Karena menjaga organ pernapasan salah satu yang penting. Iya, benar sekali. Karena dengan menjaga organ pernafasan, kita pasti akan menjadi lebih sehat. Kalau kita menjaganya dengan baik. Yang lain, samakah sama Mas Lingga? Enggak, Us. Apa? Kalau Mas Novel yang menarik apa materi hari ini? Bahasa Indonesia. Saya akan sampaikan tugas untuk hari ini. Satu, yaitu ada LKPD Bahasa Indonesia. Yang kedua nanti LKPD IPA. LKPD IPA itu tadi tugasnya dua, membuat tabelnya dulu, baru dibuat poster. Itu tugas dikirim ke WA pribadi. Usahakan sebelum jam 21. Usahakan ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk soal evaluasi, nanti linknya Usenti akan share di Google Form yang akan Usenti kirim di WA Group. Seperti itu. Ada yang masih belum paham tentang tugas untuk hari ini? Sampun? Tidak ada? Sudah ya? Oke. Berhubung materi yang kita sampaikan sampun dimengerti semua, teman-teman juga sudah paham. Untuk tugasnya, sudah paham juga ya? Sudah. Ya, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa sesudah belajar. Monggo Mas Lingga bisa dipimpin. Doa sesudah belajar. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa sesudah belajar tadi, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa
masuk di dalam pikiran kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ke depannya. Itu cukup dari Usendri. Apabila ada salah kata, Usendri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.